Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema waspada DBD di saat cuaca ekstrim. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bang Agung dan juga Dr. Putri Santri. Nah saya ingin ke Dr. Putri nih, ini kan banyak sekali sebenarnya karena kasusnya marak, jadi banyak sekali informasi yang simpang siur di masyarakat. Katanya kalau kena DBD nih banyak-banyak makan jambu biji nih katanya. Banyak-banyak. Ini sebenarnya seperti apa dok untuk penanganan sendiri yang tepat pada pasien DBD? Ya. Sebenarnya lebih baik mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Jadi yang paling penting itu sebenarnya mencegah supaya kita nggak terkena DBD. Itu tadi ya dengan berbagai cara tadi ya 3M tadi menutup Mengubur genangan air, mengubur kaleng-kaleng bekas atau sampah-sampah bekas, kemudian juga menguras bak mandi atau juga tadi bisa pakai selimut atau pakai repellent ya, misalnya lotion untuk anti nyamuk itu juga bisa. Sama karena ini virus berarti kita yang paling utama adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita dengan cara makan makanan yang bergizi, makan sayur, makan buah dan minum banyak air putih begitu. Nah, kalau untuk pengobatan sendiri kita sarankan ke masyarakat TVRI di rumah kalau memang sudah ada demam disertai demam tinggi disertai nyeri otot, kemudian sakit kepala, sakit tenggorokan kayak flu, nah itu bawalah ke rumah sakit ataupun ke puskesmas atau klinik terdekat. Jadi dokternya bisa periksa apakah demam ini kemungkinan terkenanya karena virus atau karena bakteri atau karena apa gitu. Nah karena virus pun juga kan sebenarnya tidak spesifik langsung virus DBD, banyak ya virus lain yang bisa menyebabkan demam dan gejala-gejala yang lain. Tapi setidaknya sudah diberikan obat dari dokternya, sudah diberikan obat penurun panas. Kemudian nanti dokternya juga akan menyampaikan ibu nanti kalaupun pulang ke rumah dilihat tanda-tanda atau warning sign kalau pasiennya ini butuh langsung dibawa ke IGD gitu. Misalnya tadi kalau misalnya ibu ada mimisan enggak, itu pasti ditanya sama dokternya. Akan ada mimisan enggak selama ini atau ada gusi berdarah enggak? Karena biasanya mungkin keskip mimisan karena panas gitu atau gusi belum berdarah. masuk connect bahwa ini DBD iya, gitu. Betul, belum connect. Gusi berdarah karena mungkin terkena sikat gigi. Itu kan sebenarnya memang bisa saja tuh terkena, tapi itu perlu untuk ditanyakan sama tenaga medis untuk mengingat kembali supaya pasien itu mengingat kembali ada nggak kejadian itu. Nah, kalau sudah ada kejadian itu nanti kan akan diperiksa lebih lanjut. Jadi demam hari pertama ataupun nanti demam hari keberapa itu ada pemeriksaan laboratorium yang berbeda untuk demam berdarah ini. Jadi untuk hari pertama itu ada namanya NS1. Nah itu bisa diperiksa di puskesmas pun ada gitu. Nah untuk mengetahui jangan-jangan ini DBD. Kalau positif kan kita bisa arahkan untuk bisa ke rumah sakit gitu. Dan jangan lupa ya kalau virus ini sebenarnya obatnya adalah cairan. Cairan itu berarti kita banyak-banyak minum air putih. Tadi bilang apa jambu biji ya? Jambu biji ya katanya harus banyak-banyak katanya. Jadi memang ada beberapa penelitian yang bilang kalau jambu biji itu bisa meningkatkan namanya trombosit. Jadi kan ketika demam berdarah itu menginfeksi kita, trombosit kita itu biasanya turun. Trombosit itu yang membekukan darah. Jadi kalau turun kan artinya terjadi perdarahan. Darahnya nggak beku. Nah, jadi makanan apa nih yang bisa meningkatkan jumlah trombosit kita itu makanya muncullah beberapa penelitian tentang kan banyak ya penelitian tentang herbal buah-buahan sayur-sayuran yang bisa meningkatkan trombosit itu. Nah salah satunya adalah jambu biji ini. Tapi kan itu artinya untuk meningkatkan jumlah trombosit, bukan untuk mencegah si penyakit ini. Bukan untuk mengobati secara instan juga dokter ya? Benar, tidak yang DBD langsung minum langsung sembuh besok jambu biji gitu, langsung sembuh. Enggak kayak gitu prinsipnya. Kan tadi sistem kekebalan tubuh kita dulu yang harus bagus, cairannya harus bagus. Itu sebagai suportif saja boleh.
Oke, tapi berarti tidak salah juga sebenarnya Iya, dokter ya. benar. Berarti untuk meningkatkan trombosit tadi ya dokter Iya. ya, karena yang beredar nih minum besok sembuh nih. Ya, enggak. Oke, saya ingin ke Bang Agung nih. Tadi terakhir kita bahas mengenai apa Bang, Abate. bubuk abate. Nah ini ya sebenarnya Bang, karena kalau saya sendiri sebenarnya belum tahu apa nih bubuk abate. Oke, baik, untuk bubuk abate ini memang timbulnya pada saat ada kasus DBD ya. Jadi kita kalau ada kasus DBD di suatu wilayah, kita melakukan kunjungan dan memberikan bubuk abate. Jadi bubuk abate ini seperti apa ya? Bola-bola yang kecil, ya butiran-butiran kecil yang baunya sangat tidak sedap gitu. Terus inilah yang akan diberikan ke masyarakat, ke anggota keluarga untuk kita ditaruh atau diletak bubuk abate ini di dalam bak mandi. Oh, di dalam bak mandi. Ya, di dalam bak mandi. Terus ini kan dalam kemasan. Jadi caranya kita menusuk-nusuk bagian kemasannya tadi kita tusuk juga. Terus udah tusuk ada rongganya, setidaknya ada rongganya, terus kita celupkan di bak mandi. Ingat ini untuk yang memang bak mandinya tidak dikonsumsi airnya, Bang. Oke, untuk digunakan untuk mandi saja Ya, Bang, untuk ya? mandi, gosok gigi dan lain-lainnya, nyuci nggak apa-apa, asal ini dibedakan dengan yang air dikonsumsi. Terus ini juga bisa juga kalau memang nggak dalam kemasannya, boleh pakai kaos dalam atau memang memanfaatkan memang yang ada di rumah misalnya, atau pakai kaos kaki yang bersih gitu. Terus diikat di dia akan mereka akan tenggelam gitu di dalam bak itu, dia tenggelam, terus itu akan bertahan kurang lebih 2 minggu atau berapa lama juga ya, Iya. Bang, ya? Jadi jangan sampai pada saat petugas kesehatan memberikan bubuk abate besoknya nguras bak terus langsung dibuang, jangan. Jadi ini efeknya memang sangat panjang. Terus efek baiknya ya, jadi jangan dibuang, terus bisa digunakan lagi gitu. Oke. Bubuk abate. Fungsinya itu apa nih Bang? Itu Bubuk akan abate nih? membunuh jentik nyamuk. Oh, berarti bukan hanya di bak saja berarti ya Bang? Ya, bisa di... Boleh memang ada di genangan air. Kalau memang untuk yang di kaleng mungkin terlalu kecil ya. Memang kita lihat dulu genangan airnya, kalau memang banyak gitu boleh kita dalam satu kemasan atau dibagi gitu. Jadi ini banyak juga masyarakat yang bertanya, ini boleh nggak kita letak di Tedmon gitu, atau penampungan air yang di rumah Toren ya Bang, toren. ya toren gitu ya. Jadi atau di dalam sumur itu tidak boleh. Jadi Kenapa tuh Bang? Kan dia sama-sama sumber air yang ada kemungkinan ya, juga ini adanya. kurang efektivitas sih Bang, karena kenapa ini kan kalau kita bak mandi kan tahu kondisinya ya, bersih atau enggak. Kalau toren itu kan kita mau lihat kondisinya agak ribet ya, kita mau lihat kondisinya. Sedangkan itu kan di dalam di tempat yang memang tertutup gitu. Terus lumayan gede gitu kan, memang harus dikuras. Nah apalagi sumur ini efektivitasnya sangat rendah gitu. Jadi sumur itu kan banyak nih airnya ya, Volume airnya terlalu terlalu besar. Salah 10 kilo Bang kita masukin bubuk abate tadi gimana tuh Bang? Ini karena bubuk abatenya dari pemerintah, dari kementerian ya, ini kan terbatas juga Bang. Ya, Ini nggak bisa gitu ya, antri satu keluarga misalnya Bang. karena bubuk abate ini juga kan tidak diperjualbelikan. Oke. Ya kan boleh ditanya di apotek apakah ada jual bubuk abate, nggak ada. Di toko obat atau di mana gitu apakah ada bubuk abate, ya nggak ada. Ini memang benar-benar dari Kementerian Kesehatan memberikan ke puskesmas. Mungkin tidak menutup kemungkinan juga mungkin di klinik atau di rumah sakit, tapi paling banyak memang karena DBD ini kan ranahnya kan ke masyarakat nih, jadi memang bubuk abate ini stoknya mungkin dari Dinas Kesehatan akan memberikan ke puskesmas gitu. Oke, memang dikontrol untuk dibagikan secara merata ke masyarakat sehingga masyarakat juga terbagi gitu. merata gitu ya Bang ya. Ya, itu asal ada kasusnya. Kalau memang nggak ada kasusnya, kita tidak akan memberikan yang namanya bubuk abate gitu. Oke, semakin menarik pembahasan kita tadi karena ini adalah sebagai upaya kita juga untuk mencegah seluruh masyarakat jangan sampai ada yang kena lah. Harapannya kan seperti itu, tapi tetap ada kasus, tetap ada harus upaya yang kita lakukan tentunya. Dan kemana-mana pemirsa tetap di Brendo TVRI Bengkulu.